saat itu saya bisa menangis. Karena apa? Kita tampil dalam suasana hujan. Oke, halo semuanya. Kita kembali lagi di sini ngobrol bareng Komsos. Nah, di sini kita udah kedatangan tamu, narasumber baru. Ya, di sini ada dari Parikesit. Ya. Nah, tapi Parikesit. tim Karawitan Parikesit. Nah, mungkin udah banyak yang tahu ya tim Parikesit ini siapa dan mereka melakukan apa. Tapi mungkin ada banyak nih dari teman-teman lain yang mungkin belum tahu. Nah, jadi kita langsung tanyakan langsung di sini dengan kita kedatangan dengan Bu Marta. Di sini ada Mbak Sendang dan ada Mas Pune juga. Jadi kita mau tanya tentang Parikesit. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu. Sebenarnya Parikesit itu tim yang seperti apa? Gitu. Monggo. Oke, saya ini Pune. Ya, Parikesit itu Parikesit itu paguyuban kerawitan yang dimulai dari anak-anak waktu itu masih usia SD ya, usia SD sampai sekarang sudah pada kuliah. Nah, Parikesit sendiri itu adalah nama tokoh wayang ya. Itu generasi terakhir dari Mahabharata. Jadi putra dari Arjuna dan ibunya Sembadra itu. Nah, kenapa kita memilih Parikesit? Karena Parikesit itu tokoh wayang yang cerdas, berbakat dan kreatif seperti itu. Kemudian murah hati, mulia dan sebagainya. Dan Parikesit itu secara fisik juga kayak anak muda, rambutnya panjang, digelung. Jadi kita karena kita semangat muda ya, udah kita mengambil nama Parikesit. Kalau biasanya kan nama paguyuban kerawitan itu jarang gitu yang nama-nama orang mesti laras gitu yang ada kaitannya dengan irama. Tapi kita ingin berbeda seperti itu. Berarti memang Parikesit itu paguyuban karawitan yang anggota-anggotanya itu anak-anak muda. Anak-anak muda dari usia SD sekarang menjadi remaja. Mau dewasa. Kepala dua lah bisa dibilang. Berarti memang membawa anak-anak muda ini untuk juga melestarikan, mengembangkan, nguri-uri, angleluri ya, angleluri. Karena kan jarang sekali ya anak muda sekarang mencintai seni tradisi, apalagi gamelan. Benar. Jadi kita bersyukur sekali punya Parikesit ini. Saya sendiri merasa bangga sekali dengan anak-anak ini. Ya. Sudah pasti bangga ya, udah bisa dilihat Parikesit udah banyak banget ikut event, ikut pertunjukan gitu. Nah, baik. Nah, terus Parikesit sendiri itu awal berdirinya itu seperti apa sih, Bu? Jadi apa yang pertama kali membuat Bu Marta itu kayak wah ini mendirikan Parikesit itu apa? Ya, karena sebetulnya itu dari diri saya sendiri itu karena cinta banget yang namanya gamelan. Sebenarnya gamelan itu bisa membuat kita itu menjadi menjadi sareh seperti itu. Kalau saya pribadi, jadi saya cinta banget sama gamelan. Kemudian waktu itu juga kita punya di Parokudi kan punya Sukolaras. Nah, saya punya ide kalau Sukolaras kan udah piai sepuh-sepuh ya, sudah usia-usia lanjut. Nah, saya kepingin kalau seandainya ini anak-anak dan remaja itu alangkah asiknya ya. Di samping kita memberi kegiatan anak-anak waktu itu kayaknya anak-anak itu masih masuk di Piapir Enggak Mbak, itu dulu itu masuknya SD. Itu SD kelas 3 atau kelas 4 dah? 3 atau 4. Iya, kelas 3 atau 4 itu kami itu kalau aku itu dulu dari bapakku sendiri dikasih tahu
Nih di sini ada di gereja mau ada ngadain kelompok karawitan anak-anak kecil gitu kan. Iya. Nah gitu. Ya karena gimana pun saya itu kan keluarga saya itu basicnya pada seneng hal-hal yang musik-musik gitu. Oh, Ya keluarga toh. seni berarti gitu ya. Ya, ya. Ini musik. Wah. Ya, ya gimana pun rasa tertarikku pun juga mulai anu lah diundang sama Mbak Endang. Kebetulan saya itu juga kenal sama Mbak Endang sudahan. Iya. Langsung saja ikut ke gereja, ikut itu kelas 3 atau kelas 4 itu lupa aku kalau nggak salah. Kalau Mbak Sendang Kalau gimana? aku sebenarnya kalau untuk main gamelan sendiri udah dari kecil karena emang om sendiri punya gamelan dan ngajar gamelan karawitan. Dan untuk kegiatan gereja ini hampir sama kayak Pune, dikasih tahu suruh ke gereja ada latihan gamelan. Iya. Kayaknya kelas 4 juga sama. Ya udah langsung ke gereja terus latihan sampai sekarang. Wah, berarti udah berapa tahun itu ya? Oh, udah lama banget. Udah lama banget. Ya. Lebih dari 10 tahun lah. Udah dari Dulu awalnya itu banyak Mbak, ada Iya. sekitar 25, tapi yang namanya kegiatan seni itu wes dimanapun seni Iya. apa saja itu otomatis kayak ada seleksi alam ya. Jadi nanti lama-lama akan berkurang dan tinggal sari-sarinya ya, tinggal intinya. Nah ini yang ini biasanya totalitasnya tinggi, jiwa seninya sudah. Ya udah, nanti terus lanjut itu gampang sekali. Jadi sebenarnya yang yang keluar bukan karena tidak mampu ya, Iya. tapi memang karena rasa seninya kadang ini kurang ke situ, Iya. kemudian kesibukan juga. Iya, prioritasnya mungkin sudah berbeda beda, juga. Iya. ya. Berarti kalau memang Parikesit ini didirikan untuk anak-anak muda, anak-anak remaja itu berarti memang awal Parikesit berdiri ini ada banyak sekali ya Bu ya anggotanya? Iya, Ada ada banyak. waktu itu 25 sampai 30 kayaknya. Wah. Ya, Banyak. ya. Banyak banget. Hampir semua gamelannya itu ada pemainnya dulu itu pernah. Double. Ya malah sampai double-double gitu. Oke, nah itu kalau sampai sebanyak itu berarti proses rekrutmennya itu memang hanya dari mulut ke mulut atau buka pendaftaran atau gimana? Dulu pernah saya nitip pengumuman kayaknya saya ingat Oh, itu ya. Pengumuman lewat sekretariat gereja itu diumumkan sebelum misa setelah selesai misa itu untuk yang suka kerawitan supaya datang ada latihan di gereja kita kasih jadwalnya. Nah, waktu itu awal-awal ya itu banyak yang datang terus lama-lama tinggal ini berapa ya Bunda sekarang? Sekarang ke 12. 12. 12. Nah, ini pas, kurang. ini 12 itu pas, Mbak. Jadi sesuai dengan jumlah instrumen itu. Oh begitu. Iya. Malah Pas jadi dari- pas gitu ya. Iya. Nah berarti kalau dari pengumuman gereja berarti Parikesit ini memang awalnya itu bentukan untuk tim karawitan gereja saja. Ya, berarti hanya tim karawitan gereja saja gitu nggak? Iya, awalnya ini memang kita nggak punya target yang keluar gitu ya. Jadi kita hanya ingin melayani di gereja. Di gereja. Jadi mengiringi kur seperti Iya. itu. Awalnya hanya itu. Kemudian kita mulai ikut festival pertama kalinya di mana ya Senang? Ini Di bukan di Sanata Dharma. Sadar, ya. Sanata Dharma. Festival Gending Rohani kayaknya Oke. anak-anak. Ya itu barengan sama OMK kalau nggak Iya, salah. OMK. Itu yang nyanyi UMK OMK. kornya ya. Iya. Nah, yang nyanyi. Iya. Ya, saya ingat banget juga karena memang di gereja Wedi itu sebelum corona, sebelum pandemi kan juga kita ada misa bahasa Jawa nggih. Ya, Nah, ya. ya itu mungkin dari situ juga ya, melayaninya juga dari situ. Melayani, ya. Nggih. Nah, terus anggota Parikesit itu kan dari gereja, tapi kalau kita lihat ada beberapa orang-orang itu yang terlihat kayak asing lah mungkin kayak bukan dari gereja, berarti kan dari luar Ya, ya. dari luar gereja Paroki Wedi. Nah, itu alasan-alasan orang-orang dari luar gereja Paroki Wedi itu masuk ke Parikesit itu gimana? Apa? Atau mungkin diajakin juga atau mungkin bagaimana? Awalnya itu sebenarnya begini, kita ada event, Iya. terus kebetulan pas event itu ada beberapa anggota itu tidak bisa. Nah, otomatis saya kemudian mencari anak dari luar. Kalau yang di sini juga dari paroki
mana? Klaten, Maria Assumpta, Klaten. Klaten, kemudian Gundang sampai terus ya apa mana Ganti Warno. Ya, Dalem. Nah, itu untuk melengkapi itu karena kekurangan kita tahu kekurangan personil terus akhirnya kita cari luar itu melengkapi ya sudah begitu mereka kita ajak apa namanya sekali bantu kita ya seterusnya ternyata mereka juga enjoy bersama kita ya sudah ikut latihan seperti itu. Mungkin bisa dibilang teman-teman yang dari luar gereja itu mungkin merasa gimana ya, dia itu orang muda dan dia memiliki apa itu namanya kesenangan tentang seni. Nah, namun dia itu kan cenderung kalau yang suka gamelan itu yang bercorak ke Katolik-Katolikan itu sedikit gitu kan. Nah, gitu kan dia merasa mereka itu orang Katolik. Terus dia orang muda juga dan juga mungkin jarang dia menemukan teman-teman yang dari gerejanya mungkin kalau gerejanya masing-masing itu mungkin juga orang-orang tua. Mungkin seumurannya itu mungkin jika dia di sekolahnya mungkin. Karena ada beberapa teman-teman yang juga dari SMKI, Solo dan juga Jogja itu mungkin perkumpulannya mereka orang-orang muda itu mungkin hanya dengan orang-orang itu. Nah, mungkin mereka ingin apa ya, mudahnya ingin merasa satu server lah mudahnya, gampangannya bahasanya. Yang Katolik dan juga masih muda gitu. ya kan karena jarang kan apa pengrawit muda Katolik. Kan biasanya kalau pengrawit Katolik itu pasti yang udah tua, udah sepuh-sepuh dan genre lagunya yang klasik. Nah, kalau Parikesit kan kita campur klasik sama yang garapan. Makanya itu mungkin juga, mereka juga tertarik sama kita. Dengar-dengar dari itu juga kan sebelumnya kan mereka mungkin juga pernah nonton kita pas tampil-tampil sebelumnya. Nah, mungkin tertarik dari garapan-garapan musik yang kita pernah kita mainkan. Mungkin mereka juga ingin gabung lah ke Parikesit lah gampangannya gitu. Ya walaupun tertantang. Walaupun kami tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman yang bukan beragama Katolik bisa juga untuk kalau mau masih muda dan juga mau keinginan untuk gabung dengan kami, monggo dipersilakan. Oke, berarti Parikesit ini pada akhirnya berkembang ya. Jadi nggak cuma hanya untuk tim karawitan Paroki Wedi saja, tapi juga anggota-anggotanya tuh juga dari anggota dari gereja Klaten, dari gereja Dalem juga. Bahkan ada yang bukan beragama Katolik. Ada. Ya, ada satu. Kemudian dari gereja Kristen ada juga. Wah, satu. malah jadi menyatukan gitu ya, toleransi juga jadi gitu. Jadi kita tidak apa namanya memandang itu beragama apa, pokoknya kita berkesenian, berkreasi, melayani Tuhan dan ketika masyarakat atau apa namanya satu komunitas butuh kita ya sudah kita layani seperti itu. Wah, ini keren banget ya, berarti Parikesit itu sudah berkembang jadi nggak hanya berdiri untuk Paroki Wedi saja, tapi juga untuk membuka kesempatan buat teman-teman lain juga untuk yang punya jiwa seni, yang punya keinginan untuk ayo berseni bareng bersama-sama. Nah, itu digabungkan di Parikesit ini gitu. Oke. Kita sebenarnya masih butuh vokal. Berarti nyinden gitu ya. Nyinden. Kalau Wedi itu kan kita banyak vokal ya. Banyak penyanyi, banyak vokalis gitu. Tapi kalau untuk ke tradisi kegamelan kan sebenarnya bukan nggak bisa loh. Cuman mungkin tidak tertarik dulu jadinya tidak mau belajar. Sebenarnya mudah sebenarnya. Nah, mudah-mudahan kita berharap ada dari Wedi sendiri. Kan kalau kita tampil gitu. Biasanya kita ngambil vokalis dari luar. Nah, kalau kita punya sendiri kan lebih bagus. Lebih bagus. Semoga. Semoga. Mungkin karena kalau dari anak-anak muda sekarang sendiri, referensinya itu lingkungannya juga yang modern, Korea, Barat, kebarat-baratan. Nah, jadi untuk ayo nyinden tuh kayak, aduh kok nggak pernah, aduh kok mungkin ketinggalan zaman. Nah, gitu. Berarti ya enggak juga ya, malah justru kita mengenalkan budaya kita sendiri gitu kan. Nah, ini tadi aku tertarik banget sama ceritanya Mbak Sendang sama Mas Pune ini ya. Nah, mereka berdua ini jadi anggota Parikesit itu sudah bisa dibilang dari awal terbentuk Parikesit. Iya.
sampai sekarang Sampai masih sekarang. aktif, Setia. masih seneng, rasanya masih sama. Masih semangat, masih semangat. Iya. Masih. Nah, itu ini kalau boleh tahu apa yang membuat kalian itu bertahan? Padahal ada banyak teman-teman Mbak Sendang sama Mas Purne itu udah udahlah ini lain. Jadi Parikesit itu udah enggak. Nah, itu apa tuh kira-kira? Siapa dulu nih yang mau jawab? Aku mungkin. Ya, boleh. Apa yang membuat masih mau setia, masih rasanya masih sama di Parikesit itu enggak berkurang sedikit pun? Kalau saya sendiri kalau masalah tentang mengapa saya masih ingin ada di Parikesit, Iya. bisa dibilang saya dulu itu pernah sempat ingin keluar dari Parikesit. Nah, itu pas aku masih SD. Nah, itu karena mengapa? Ya karena ada pikiran-pikiran atau desas-desus dari teman-teman yang dimana wah, zaman saiki kok dolanane gamelan, ora dolanan HP, dolanan game gitu ya. Dulu aku pernah sempat kepikiran untuk keluar. Itu saat kalau nggak salah kelas 6. Nah, tapi oleh alasan tertentu yang dimana alasan itu bisa dibilang dari kesadaran diri saya sendiri, yang dimana jika saya pertama tertarik dengan pertama dari basic saya sendiri, baik latar belakang saya sendiri, saya itu menyukai sebuah seni musik. Ya bisa dibilang saya itu adalah penikmat seni musik, walaupun apapun itu seni musiknya, maupun itu modern maupun itu tradisional. Berarti main musik juga gitu? Iya, saya juga bisa dibilang bisa main musik modern juga, gitar, drum, bisa lah. Oke. Nah, bisa dibilang karena kesadaran diri saya sendiri yang dimana itu bisa dibilang saya mencintai lah, sudah mulai akhirnya saya menyadari bahwa gamelan ini adalah sesuatu yang berbeda dari yang selama ini saya giati lah, ya bisa dibilang selama ini kan kalau keluarga saya itu biasanya main musiknya yang modern-modern, jarang lah yang bermain tradisional. Nah, tapi karena saya sudah dimulai dikenalkan dengan mulai metode gamelan atau musik gamelan yang lebih ke arah kontemporer atau lebih ke arah yang lebih apa ya namanya, seru-seruan gitu loh. Nah, saya mulai tertarik lagi dengan gamelan tersebut. Dan mungkin juga ada beberapa alasan lagi mengapa saya masih masih join di Parikesit ini, ya karena saya kesadaran diri saya sendiri saja. Kalau kan kita orang Jawa bisa dibilang, kalau bukan kita yang mengembangkan budaya kita masing-masing, budaya kita sendiri, siapa lagi yang akan memajukan budaya kita? Begitu aja sih. Wah, mantap ini ya Mas Pune ini ya. Indonesia Sangat- sekali. sangat cinta budaya Jawa. Nasionalis. Nasionalis, oke. Mantap Mas Pune. Nah, kalau dari Mbak Sendang sendiri nih, kenapa? Kalau aku sebenarnya hampir sama juga, pernah pengen berhenti, bukan keluar dari Parikesit, tapi berhenti untuk main gamelan. Kayak udah bosen aja gitu. Bosen aja. Kan Bosen apa nih? Apa berarti terlalu monoton gitu-gitu ya, aja gitu? waktu itu sempat ada masa-masa kita latihannya monoton, kayak klasik terus kan. Ya, sing ngrungokke kesel, sik main ya kok ngene-ngene terus ae. Kapan sik ngene-ngene. Iki Ya, meneh, iki meneh. Terus itu sempat aku ngerasain itu, tapi setelah Parikesit itu ada pernah masa off agak lama. Nah, itu aku juga jadiin waktu buat kayak ya berhenti sejenak gitu loh untuk main kayak itu, terus mikir lagi. Sebenarnya aku tuh dari awal mainnya nyekelnya wis gamelan. Masa aku meh mandek tekan kene. Eman-eman gitu. Sekolah air aku wis wong Jawa gitu. Keluargaku ya wong Jawa. Sik dideloki ya gamelan ngono lho. Nah, sik upamane sik ra neruske aku sapa meneh. Ya juga itu tadi seperti yang dikatakan Mbak Sendang, kan ada waktu senggang ya bisa dibilang. Nah, itu bisa buat kita untuk apa ya namanya? Buat kalau Merefleksi ulang. ya kalau ya. orang muda zaman sekarang ngomongnya healing lah. Healing. Bener. Ya kan kalau bisa dibilang kalau kita sudah jarang ketemu, bisa dibilang kita kan semakin kangen. kan? Kangen, Nah, rindu. itu mungkin salah satu metode kita supaya saya ya lebih rincinya supaya tidak bosan dengan adanya Parikesit ini ataupun gamelan itu, adanya waktu senggang kita untuk ya itu refreshing atau healing gitu. Waktu senggang itu pas kapan nih? Apa pandemi? Apa waktu Bukan.
Itu waktu kalau aku pas SMA ujian SMA itu kelulusan. Nah, Jadi waktu senggang itu maksudnya Mbak Sendangnya apa? ya itu aku Sendangnya juga off, parikesnya juga off. Oh, Iya gitu modelnya. Karena, Jadi ya seperti yang dikatakan Mbak Sendang tadi, lebih mudahnya waktu senggang kita itu kan, kita kan parikesit itu berbagai usia. Bisa dari angkatan saya, angkatan bawah saya, dan ada bawah saya lagi. Nah itu kemungkinan besar untuk kita dalam setahun itu beristirahat itu kemungkinan besar mesti ada. Karena kan setiap tahun pasti ada yang melakukan ujian nasional. Maupun itu sejak dari SD, SMP maupun SMA. Itu pasti ada yang melakukan ujian nasional. Nah saat mereka dari masing-masing anggota itu melakukan ujian nasional, kemungkinan besar saya akan mengambil pilihan untuk jika kemungkinan itu yang kan yang satu angkatan itu kemungkinan bisa ada 3 orang, 4 orang gitu toh. Nah, jika memang satu angkatan itu sedang ujian nasional semua, saya kan kalau saya sebagai ketua ya yang dikatakan, saya akan memilih kami untuk supaya istirahat lebih dahulu. Nah, supaya biar tidak juga terlalu lelah lah, dan juga biar supaya teman-teman yang lain yang sedang ujian nasional itu tidak merasa tidak enak gitu. Jadi fokus sama Ya, ujiannya dulu. benar. Gitu. Oke, nah berarti memang dari Mbak Sendang sama Mas Purne ini memang pada akhirnya itu kesadaran dari diri sendiri. Ya, benar. Jadi memang background keluarga, terus kesadaran sebagai orang Jawa, dan kesadaran untuk kalau orang-orang bilang itu wong Jawa ilang Jawane, jadi nggak mau seperti itu, gitu kan ya. Nah, begitu. Oke, ini bener asik banget ini ternyata ya. Maksudnya jadi orang-orang di dalam parikesit itu bukan paksaan, bukan kayak ayo kamu harus datang atau wajib gitu, bukan. Karena cinta itu tadi, Mbak. Cinta, benar. Dan yang membuat saya bangga itu karena jarang sekali suatu paguyuban atau komunitas pengrawit ya, atau penabuh kerawitan remaja tapi dengan latar belakang yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya paguyuban memang anak-anaknya tuh backgroundnya dari sekolah seni, itu udah hal yang biasa. Tapi kalau parikesit apalagi pelajar itu pernah diapresiasi yang sangat luar biasa dari Taman Budaya itu karena tahu background ini ternyata pelajar tuh sama Mas ya. Pelajar bukan anak-anak seni loh, kok bisa seperti ini. Nah, terus lah bagaimana sampai bisa sampai bisa sepanjang ini dari anak SD sampai ini. Tapi memang perjalanan kita sungguh luar biasa, berdarah-darah ya. Wah ini berdarah-darah ini. Oke. Kalau tadi kan dari Mbak Sendang sama Mas Purne itu kan bercerita juga selama perjalanan mereka pun mereka ada merasakan bimbang, ya kan? Wah pengen keluar, pengen lanjut, pengen keluar. Nah, pasti itu juga dialami sama Bu Marta sendiri. Nah, Bu Marta ini kan sebagai salah satu inisiator tim parikesit ini, dalam perjalanannya apakah ada merasa aduh apa wis mandek wae, apa sudah selesai aja, itu ada nggak masa-masa di mana bimbang seperti itu? Ya, jadi sama seperti yang dirasakan anak-anak, kan kadang ini loh, anak-anak itu menjadi loyo atau menjadi tidak semangat tuh juga karena pendampingnya. Nah itu juga sudah mulai ini ya. Nah biasanya juga itu secara feelingnya juga jalan ya, langsung terasa gitu. Jadi itu Mbak, dari awal anak-anak itu SD itu sampai sekarang itu perjalanan ini sungguh luar biasa, banyak kendala, banyak rintangan kita alami, dan anak-anak itu paham banget apa yang kita alami selama ini ya. Kan kadang ada dukungan, kadang sama sekali nggak ada dukungan. Nah, jadi Une tertawa ya. Jadi karena kan dari awal kita nggak punya pelatih ya. Jadi kita kan ngambil pelatih, otomatis kan pelatih itu ya kita harus ada dana ke situ. Nah, itu salah satu kendala waktu itu toh. Tapi ya saya bertekad waktu itu apapun rintangannya, pokoknya kita jalan terus gitu. Nah, ada saat ketika anak-anak itu seperti yang dikatakan Mas Pune sama Mbak Sendang itu
mereka itu sibuk dengan fokus dengan studinya. Nah, studi kemudian ketika kita mau latihan itu ada yang banyak izin. Nah, banyak izin karena ujian, karena belajar, karena tugas dan sebagainya. Nah, ketika beberapa kali itu berlangsung seperti itu, saya juga langsung, wah ini saya harus menyesuaikan anak-anak ini, saya tidak bisa memaksa mereka. Nah, kemudian saya sendiri juga terus ini ya sudahlah, mungkin kita harus istirahat dulu seperti itu. Nah, kemudian saya fokus ke yang lain dulu. Nah, kemudian mungkin kita juga apa istilahnya Bune. Jadi keinginan kita itu munculnya sama. Jadi kita sama-sama kangen terus ayo ngumpul yuk. Nah, awal-awalnya seperti itu ya. Kita ngumpul yuk, ngumpul ternyata ketika ngumpul itu asik dan ya sudah terus kita ada latihan-latihan lagi dan kita itu memang tidak punya pelatih tetap ya. Jadi kita sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita mau ada event yang sifatnya klasik atau yang tradisi banget itu mungkin saya akan saya akan minta tolong pelatih yang bidangnya ini. Kemudian kalau garapan ada mas ini, kalau klasik ada mas ini. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang sudah bisa latihan sendiri. Ya, sudah bisa latihan sendiri tanpa pelatih seperti itu. Tanpa pelatih ya. Benar. Oke. Nah, tadi kan disinggung juga tentang salah satu kendala di Parikesit itu tentang dana. Nah, tuh ketawa semua. Berarti berdarah-darahnya itu juga salah satu tentang dana ini juga ya. Berarti dana ini dari pribadi atau ada sponsor-sponsor yang masuk atau seperti apa? Jadi kayaknya tahun pertama 2 tahun pertama ya Senang itu kita masih ada dari paroki ya, dari setiap bulannya kita ngambil berapa waktu itu 200 sama berapa gitu ya. Itu kemudian setelah 2 tahun itu sampai sekarang ya pokoknya kita mandiri seperti itu. Entah itu dari mana pokoknya kita mandiri lepas tapi kita tetap konsisten bahwa kita melayani di gereja seperti itu. Ya, jadi kalau kita mau dimintai tolong oleh gereja, mau nggak mau harus mau gitu loh modelnya. Ya karena kan gimana bentuknya, kami Parikesit itu kan terbentuk di Gereja Wedi ini. Jika kalau di Gereja Wedi ini kita tidak terbentuk, nggak mungkin lah kita sampai di sini, gitu aja. Jadi kalau teman-teman dari lingkungan lain yang meminta tolong bantuan Parikesit untuk mengiringi KOR, monggo silahkan hubungi saya atau Mbak Endang. Nanti akan saya kontrol, akan saya kabari sama teman-teman, saya usahakan kami bisa, gitu saja. Oke. Nah, jadi belum lama ini kita juga melayani di gereja Panggundang, kemudian dulu pernah di mana? Dalem. Terus Maria Assumpta. Nah, mungkin besok pas Paskah di Wedi. Ya, kita udah di booking sudah ya. Sudah banyak bookingan, Mbak. Wah, lumayan. Kita kan sebelum ini kita ada event Solo Raya, kita juga menjadi penyaji terbaik ya Solo Raya. Terus sebentar lagi Maret kita mau ada event Duta Seni Taman Mini juga. Dan dari dinas itu sudah booking kita. Booking loh ya. Booking loh. Nah, tadi kan juga dijelaskan kalau pelatih itu tidak ada pelatihan tetap di Parikesit sampai pada akhirnya sekarang Parikesit itu belajarnya sudah mandiri. Nah, itu mungkin bisa Mbak Sendang sama Mas Purnia bisa diceritain nih. Nah, proses latihan Parikesit itu seperti apa sih? Seperti sekarang maksudnya dulu saat masih ada pelatih dan sekarang saat sudah mandiri itu proses latihannya atau runtunnya gimana? Jadi gini, kalau menurut saya proses latihan Parikesit itu dari dulu yang sempat pernah sama pelatih. Nah, saya jelaskan dulu dari awal. Pelatih kita kan ada berbagai macam. Dulu ada Pak Nur, yaitu dari Omnya Sendang sendiri yang sudah dikatakan. Itu pertama-tama kita saat pertama kumpul, yaitu saat pembentukan Parikesit, itu kita bersama Om Nur, yang dimana dikenalkan
ya dikenalkan gamelan itu bagaimana. Dulu sempat pernah kok kita dikatain sama anaknya Pak Nur, wah kok gamelannya jelek banget. Sama anak kecil itu ya. Ada kok di sini. Waduh, siapa itu ya? Enggak apa-apa, tapi kan ya memang kan kami masih pemula, bisa dibilang memang sangat berantakan saat itu. Iya. Nah, sampai saat itu kami masih dengan Om Nur atau Pak Nur sendiri, yang dimana kami masih fokus kepada pelayanan pada gereja. Iya. Ya. Itu masih di gereja latihannya. Ya masih mempelajari lagu-lagu barulah, lagu-lagu gereja. Nah, baru masuk pada kalau nggak salah kelas 6. Ya, itu mulai kelas 6 itu kita sudah diperkenalkan dengan namanya Mas Surono. Ya. Ya, beliau bisa dibilang adalah yang mendongkrak Parikesit lah, bisa dibilang dari garapan-garapannya. Ya, bisa dibilang dari Mas Surono itu kami mulai meningkat atau sudah mulai terkenal, yang dimana sudah kami mulai tampil di luar gereja, yaitu di Sanata Dharma pertama-tama, yaitu dengan garapan musiknya. Dan juga lanjut. Maaf, sebelumnya kalau Mas Surono ini mendongkrak Parikesit itu dalam hal seperti apa? Ya bisa dibilang lebih membuat genre bermusik Parikesit itu loh modelnya. Gitu. Jadi bisa dibilang kalau sama Om Nur itu kita diperkenalkan klasik. Ya klasik yang dimana Gending-gending klasik. yang condong dimana akan lebih disukai oleh orang-orang tua gitu. Oh, iya. Nah, kalau dengan Mas Surono itu kita dikenalkan dengan sebuah Mudah banget. Iya, yang menunjukkan Parikesit banget gitulah. Yang mudah banget, yang lebih modern lah gitu ya. Yang dimana musik-musiknya itu cenderung bisa didengarkan oleh umum. Jadi bisa dinikmati oleh khalayak umum, dari muda, dari kecil, dari maupun sampai tua begitu. Dan juga membantu Parikesit juga gitu ya? Iya. Bisa event-event di luar gitu. Iya, membantu sangat banyak sekali Mas Surono. Dan juga lanjut untuk berikutnya kita mulai masuk pada event-event yang ada di Kota Klaten. Nah, yang bisa dibilang event-event dari dinas gitu tau. Nah, bisa dibilang kalau event-event dinas ini kita lebih condong modelkan ke kan kalau gamelan itu kan kalau di Jawa Tengah itu ada, nggak di Jawa Tengah ya Mbak, di Jawa gitu ya. Ada yang lebih kecondong ke Jogja modelannya. Kalau Mas Surono itu lebih condong ke Jogja. Nah, kalau yang kami dinas ini karena kami masih Klaten kan masih masuk Jawa Tengah. Nah, kami akan lebih condongkan ke model yang ke Solo. Ada yang lebih klasik, namun tidak terlalu klasik lah, bisa dibilang. Ada beberapa garapan-garapan. Nah, di situ kami mulai mulai memahami atau mempelajari sebuah yang dimana sebuah garapan seni yang dimana untuk sebuah drama kolosal, gitu-gituan lah. Kalau Mas Surono itu model tarian-tarian, bisa juga dibuat drama kolosal. Ya begitu. Terus ada juga dengan itu, kalau yang ada kecondong Solo itu kita bersama dengan Mas Teguh. Namanya Mas Teguh, dan juga Pak Darwito. Kalau Pak Darwito itu yang menggarap yang modelnya menjadi lebih seru gitu lah. Ya kami tidak masalah dengan itu. Nah, sampai sekarang sampai di titik ini kami sudah mencoba untuk latihan mandiri lah, bisa dibilang. Ya dimana kami bisa dibilang kalau latihan mandiri itu waktu untuk berkumpulnya itu lebih sulit. Karena mengapa? Kami itu kan dari kecil karena kami cenderung ada yang namanya pelatih. Nah, kami merasa jenenge merasa kalau pelatihnya datang, kita juga harus datang gitu lah, model. Gampangnya bahasanya gitu. Nah, karena kita bisa dibilang nggak ada yang ngawasi, kami ya bisa dibilang kami menjadi agak molor-molor gitu kalau agak molor apa molor banget? Molor banget. Latihannya jam 7, mulainya jam 8 jadi, gitu ya. Jadi saya sebagai pendamping itu kadang gini loh, karena anak-anak kan sudah remaja, sudah dewasa. Dulu waktu masih awal-awal SD itu kalau misalnya molor enggak disiplin gitu, saya sudah langsung di grup langsung gimana tuh ini kan. Tapi karena sekarang itu udah gede-gede, jadi saya mencoba untuk tidak seperti itu. Jadi terserah anak-anak aja kalau misalnya kita kurang disiplin, kurang tidak on time, kadang pelatihnya udah datang, kita belum datang, itu ya Pune itu yang di grup ayo cepet ayo, nah seperti itu. Tapi ya itulah anak muda. Cuman memang saya berharap mungkin ke depan akan lebih
lebih disiplin lagi, jadi tepat waktu seperti itu. Ya. Dan apa namanya, kalau awal-awal dulu waktu anak-anak itu kita hanya belajar bagaimana mengiringi kor-kor di gereja. Nah, kemudian berkembang menjadi sebuah apa namanya, iringan tari itu sungguh luar biasa. Karena iringan tari itu apa namanya, dinamikanya. Nah, dan itu anak-anak itu bisa, dan itu benar sungguh luar biasa. Padahal penata iringannya itu sudah apa, kalau dibilang ini ya, penata iringan kan Mas Rono kan dari Jogja. Jadi kalau misalnya garapan-garapan gitu memang Jogja itu udah ini ya luar biasa. Jadi ternyata anak-anak bisa ngikuti. Nah, itu sungguh sesuatu yang menjadi daya tarik tersendiri di Parikesit. Dan kalau videonya saya share gitu, mereka komennya pertama kali itu mesti kok, wah semangatnya luar biasa. Nah, terus kadang yang punya gamelan ini sok rawleh loh. Karena powernya itu terlalu ya semangat. Nah, sampai wah, mencelat. Gamelanku hancur ini. Peok. Nah, jadi pokoknya apa namanya, dari awal sampai hari ini itu anak-anak ini yang saya lihat ya, itu bisa mengikuti semua jenis apa namanya, gending. Jadi dari klasik, jadi ke garapan itu sudah bisa. Wayang pun, ngiringi wayang pun juga belajar bisa. Karena apa namanya, dari anggota Parikesit itu ada dalangnya juga, dalang remaja sekarang seperti itu. Oke, tadi kan apa namanya, sudah dijelaskan kalau pelatihnya tadi itu, tadi yang pertama siapa, Pak Nur, terus kedua Mas Surono, Pak Surono, terus kemudian Pak Teguh, dan Pak Darwito. Nah, Pak Darwito ini sungguh luar biasa ini. Iya. Apa namanya? Bisa diceritakan gimana itu? Iya. Luar biasanya itu gimana? Ceritakan sedang. Boleh Mbak, senang berarti sekarang. Kalau setahu saya Pak Darwito itu salah satu seniman terkenal di Jawa. Dia terkenal di Solo, di Jogja, dan karya-karyanya yang sangat banyak. Pak Darwito 5 menit wis dadi sak lagu. Wah, langsung bisa. Jadi kalau dia buat lagu tuh pas hari H langsung buat. Udah itu, langsung jadi. Nah, tapi kalau sama Pak Darwito itu kita harus sedikit mengalah karena memang background Pak Darwito bisa dibilang agak unik. Makanya ya Padahal ya kalau nonton. kalau di sini pernah ketemu sama Pak Darwito, paham pasti ya. Pak Darwito itu punya apa ya? Karakteristik yang unik lah. Unik. Bisa dibilang. Nah, makanya kita sebagai yang meminta tolong harus menyesuaikan. Ya kadang agak greget, agak kesel, tapi ya harus dimaklumi. Itu. Aku juga nggak bisa menceritakan kenapa bisa kok kayak gitu, tapi ya gimana ya? Ya memang seperti itulah. Seperti itu karakternya. Cara melatihnya memang seperti itu. Gitu. Nah, itu tadi kan berbeda-beda kan cara melatihnya, terus apa yang apa namanya, efek yang dibawa ke Parikesit, maksudnya dalam artian mereka melatih ada yang dengan musiknya yang semangat, ada yang klasik tadi gitu kan. Nah, berarti apakah sekarang Parikesit itu sudah menemukan ciri khasnya sendiri dalam apa bermain gamelan ini? Apakah dari segi musik-musiknya atau cara bermain itu apakah sudah menemukan ciri khasnya sendiri dari berbagai pelatih yang sudah pernah melatih Parikesit itu sendiri? Kalau menurut aku dari awal kita itu Parikesit itu powernya sangat kuat. Jadi kita kalau dapat iringan halus atau pas bagian harus serep lembut, kita agak kesulitan. Nah, mungkin
itu malah jadi ciri khas kita. Jadi Iya. Gimana ya, itu power kita tuh kuat banget tuh loh. Jadi Ya, kan ya tadi seperti saya katakan, karena kami dulunya memang kami dasarnya kami orang muda, ya kan kami tentu saja nggak mungkin lah memiliki selera musik yang seperti orang tua. Ya nggak bisa dibilang selera musik orang tua sih, yang dimana halus gitu kan, enggak. Ya karena kami masih berjiwa muda dan punya kekuatan atau power yang lebih bagus dari para sesepuh kita. Bisa dibilang kami akan lebih suka, atau saya amati selama ini teman-teman kami itu lebih suka model musik yang lebih semangat atau lebih yang yang energik gitulah modelannya. Oke. Jadi kalau suruh main yang halusan memang bisa. Tapi ya nanti efeknya itu balik lagi ke powernya. Iya. Jadi itu ciri karakter parikesit itu sebenarnya mereka lebih menyukai gending-gending garapan. Jadi garapan baru yang penuh dinamika, kemudian genjlengan-genjlengannya itu penuh gitu loh. Nah, itu lebih suka ke situ. Kemudian kalau untuk klasik itu bukan mereka enggak bisa ya. Tapi saya lihat memang mungkin rasanya itu belum sepenuh hati ke situ. Jadi kadang itu enggak dirasa kayak gitu ya. Karena mungkin selama ini ya event-event kita itu memang menuntut selalu garapan terus seperti itu. Jadinya karena anak muda ya, jadi belum pernah kita mendapat istilahnya job untuk kelenengan. Nah, kelenengan itu kan gending-gending klasik ya. Nah, tapi selalu garapan ngiringi tarian ini, ngiringi ini. Nah, jadi selalu garapan baru. Jadi terbiasa seperti itu. Tapi justru itu membuat mereka semangat seperti itu. Wah, ini keren banget ini ya. Jadi ini jujur aja ya Bu ya, saya sebagai orang luar yang melihat parikesit itu melihatnya sebenarnya keren banget loh Bu. Karena teman-teman saya sendiri. Sok lihat apa Mbak? Kenapa? Sok lihat apa? Lihat. Lihat dong. Kan di YouTube banyak. Benar, di YouTube banyak. Terus kalau ke gereja kan juga biasanya ada parikesit juga. Nah, karena kayak Mbak Sendang, Mas Pune ini juga teman-teman saya sendiri. Nah, melihat saya aja sebagai orang luar itu melihatnya itu keren banget. Jadi nggak cuma di gereja aja, tapi juga di event-event pertunjukan-pertunjukan seni di luar gereja lah. Nah, pasti ini udah banyak banget ya yang event-event yang udah diikuti parikesit ini loh. Nah, tapi mungkin nih dari Bu Marta, Mbak Sendang sama Mas Pune di sini, mungkin salah satu event yang paling berkesan itu apa? Event-event di luar boleh yang waktu melayani gereja atau yang di luar gereja itu yang sendiri. Di luar ya. Boleh Siapa apa? dulu? Sedang. Ya. Kalau aku event di TBJT kemarin. Nah, TBJT karena itu event dari prosesnya itu terlama. Terus berapa bulan itu? Berapa bulan atau? 2 bulanan. 2 bulanan. Terus itu masih dikurasi lagi garapannya. Terus pas hari H-nya pun itu masih ada perubahan-perubahan. Dan menurutku itu paling banyak dukungannya dari gereja, dari masyarakat luar, dari Komsos juga. Dan itu jadi event paling berkesan untuk aku. Ya itu tadi. Kalau boleh tahu itu eventnya itu event dalam rangka apa? TBJT itu menggelar di mana dulu di TBJT-nya? TBJT itu Taman Budaya Jawa Tengah. Budaya Jawa Tengah di itu Solo. event Gatra Mutiara Gatra, Jawa. Jadi yang tampil saat itu adalah komunitas seni pilihan sebenarnya. Hanya 6 sanggar di hari pertama itu. Nah, kemudian kita ada kurator waktu itu. Nah, mungkin yang membuat Mbak Sendang terkesan karena karena ada kurator kan. Jadi ketika kita garapan sudah jadi, ada kurator datang, ini kita awai lagi. Nah, itu kan proses yang tapi ya akhirnya lancar ya Mbak Sendang. Prosesnya itu yang bikin berkesan sih. Oke, berarti memang acara besar juga Ya. yang cuman berapa tadi? Itu se-Jawa Tengah itu. Se-Jawa Tengah. Ya. Wah,
Berarti dari mana aja itu selain dari Waktu hari Klaten? pertama itu kita barengan dengan Wonosobo. kemudian apa namanya? Dari mana ya? Blura apa ya? Blura, Wonogiri, Iya. kayaknya 6, lupa saya. Sukoharjo, ya kan? Wah, Sukoharjo. Nah, Sukoharjo ada barengan. Pasti senang banget itu ya, maksudnya tampilnya itu bareng juga dengan yang bagus-bagus juga pastinya. kan? Iya, pilihan mereka juga. Pilihan Iya, gitu dan kita temanya beda-beda, Mbak. Oh, beda-beda. Iya, temanya beda. Kalau kita kemarin religi, memang kita diminta tema itu. Kemudian kalau di mana dari Wonosobo kemarin kerakyatan, jadi kayak ada lengger seperti itu. Terus, sudah Mbak Sendang? Sudah. Kalau saya sendiri, Boleh. mungkin kita beda-beda ya. Boleh. Kalau saya yang sungguh event kita yang sungguh berkesan itu adalah di Jatinom. Wah, kenapa itu? Di Jatinom. Di Jatinom itu saya itu juga ini Mbak, heran juga. Iya. Karena kita itu, maaf ya, kita itu kan orang-orang Katolik ya, kita Katolik, tapi kita itu di apa ya istilahnya, kita bisa bekerja sama dengan paguyuban itu Ki Ageng Gribek Jatinom. Jadi kita membawakan apa suatu cerita, Iya. apa sendera tari yang kita memunculkan ritual sebar apem dari Ki Ageng Gribek yang di Jatinom itu. Nah, dan kita beberapa kali itu ikut ziarah ke sana. Sebelum proses nggarap itu kita ziarah ke makamnya Ki Ageng Gribek gitu ya. Dan kita menjadi benar-benar apa namanya saling terikat dengan komunitas sana. Nah, proses di sana juga lama. Nah, yang bikin terkesan sungguh mengesan dan sekian lama saya apa namanya Mbak berkesenian ini baru kali apa saat itu saya bisa menangis. Karena apa? Kita tampil dalam suasana hujan. Karena kita outdoor, ya, di teaternya yang untuk sebar apem itu. Nah itu kita hujan-hujanan, kita itu mau mundur padahal kan masih pandemi live streaming ya. Nah itu kita mundur karena nunggu hujan dan ternyata hujannya itu enggak reda-reda. Terus saya karena waktu itu saya sebagai pimpro ya di situ. Terus saya ini gimana? Apakah ya sudahlah, saya taran ke anak-anak juga parikesit dan penarinya 80 waktu itu. Kita gimana ini? Apakah kita apa namanya lanjut berani dengan oke Bu enggak apa-apa ya. Dan kita nari dalam keadaan hujan. Dan justru ketika hujan itu saya melihat sesuatu yang lain dari anak-anak itu. Masih semangat dan mereka itu yang nabuh parikesit itu masih saya tuh melihatnya ya kok bisa begini ya. Dan padahal ada petir-petir Mbak, ada der ya. Nah, itu iringan lainnya. Ya, itu Pendukung. Nah, terus kita dikuatkan waktu itu oleh Kiai Pak Ustadz di sana ya, Kiai Muhammad Daryanto itu sudah tenang aja, pokoknya yang penting kita apa namanya pasrah sama Gusti Allah gitu dah. Terus akhirnya berjalan selesai sampai akhir dan kita tetap semangat dan terakhir itu begitu selesai gitu itu semua nangis dari yang parikesit, dari penari itu di panggung itu sampai kita nggak bisa berkata-kata karena durasi hampir 1 jam kita nari basah semua dan yang lebih ini lagi karena kostumnya basah semua. Jadi saya harus juga ya semuanya basah. Nah itu ini yang sampai hari ini itu apa namanya saya itu kalau lihat di YouTube-nya ya di yang Jatinom itu sungguh ini suatu yang luar biasa. Ada banyak nilai yang bisa kita dapatkan dari situ, kebersamaan ya, dan kita itu saling mendukung seperti itu walaupun kondisinya seperti itu tapi tetap apa namanya semangat seperti itu. Nah, dan itu ujian kayaknya. Ujian artinya ketika itu terlampaui, mungkin event-event berikutnya yang mungkin ada banyak tantangan lebih dari itu, kita akan siap seperti itu. Nah, gitu Mbak yang terkesan di proses Jatinom itu. Nah itu ada di YouTube kan ya? Ada. Bisa dilihat. Bisa. Nama channelnya apa atau
kita harus ketik apa di YouTube? Kita Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten. Forum Silaturahmi Sanggar Tari Klaten. Berarti Nah. teman-teman yang belum sempat nonton Ya, oke, harus silakan. nonton berarti Ya, ya. Dan itu apa namanya? Ini iringan yang garap yaitu tadi Pak Darwito itu tadi. Jadi Pak Darwito itu garap iringan dari awal sampai akhir itu garapan baru semua. Ya, bagus. Pertanyaan saya cuma satu. Iya. Habis itu ada yang demam, sakit semua. Ada enggak ya? Puji Tuhan tidak. Oh enggak aman. Enggak ada. Iya. Berarti memang dilindungi, diberkati gitu. Iya. Dan itu apa namanya, Pak? Kan waktu 4 jam sebelum kita tampil itu kayak soundnya juga belum datang, hujan-hujan. Nah itu membuat saya itu enggak seperti itu, dan akhirnya lancar juga ya sudah. Puji Tuhan itu. Khawatir ya, wah Iya. si Dopora iki Nah, hujan betul. gitu. Iya. Wah itu kisahnya benar-benar, wah saya sendiri mendengarkan itu juga wah terkesan sekali ya, itu Iya, Mbak. nggak Dan terlupakan kita kan sih itu. waktu itu terakhir kan kita memang ya nyebar apem. Iya. Dan apemnya itu kondisi hujan juga habis ternyata. Nah, masih pada berebut. Nah, itu sesuatu yang loh, ternyata juga karena hujan, saya kira Iya. apemnya kan kehujanan ya. Iya, Nah, kehujanan. ternyata masih pada semangat untuk Yakowiyu itu namanya. Iya. Sebar apem Yakowiyu. Iya. Judul sendera tarinya. Jadi dan sampai sekarang kita punya ikatan emosi yang luar biasa loh, kita Iya, Parikesit dengan saudara-saudara kita yang di Jatinom. Malah itu akan menjadi, kalau setelah pandemi ini berakhir, Iya. itu akan menjadi event tahunan di sana. Jadi sendera tari Yakowiyu itu akan selalu ditampilkan sebelum sebar apem. Jadi malam Midodareni seperti itu. Cuma nunggu suasana Iya. kita kondusif, sehat seperti itu. Iya. Itu keren banget itu ya. Tepuk tangan dulu teman-teman. Wah, yo teman-teman Komsos ini kok ngantuk semua. Penonton bayaran. Oh ya. Oke. Pune yang Kalau Mas Pune, apa nih yang berkesan selama ikut Parikesit event-event di luar? Oke, kalau dari saya sendiri, kan saya itu kan hampir dari setiap event Parikesit pasti ikut, Iya. pasti itu. paling rajin itu. Iya. Siap. Ora ana gong ora rampung. Ya bisa dibilang saya itu hampir seluruh event Parikesit Nggak itu. ada yang ganti. Ya, Satu-satunya. The only one. hampir semuanya saya ikut. Enggak kayak yang teman-teman yang lain kan ada mungkin beberapa event yang nggak ikut gitu. Iya. Nah, bagi saya setiap event Parikesit yang dilakukan Parikesit itu pasti ada ceritanya masing-masing. Iya. Dari pasti yang ada yang namanya males-malesan lah, ada sedikit ada drama mungkin Iya. gitu. Bagi saya setiap event-event Parikesit itu sangat berharga atau sangat penting di perjalanan hidup saya itu penting juga. Namun ada beberapa event, enggak cuma satu sih, tapi ada beberapa event yang dimana menurut saya itu sangat sangat berkesan bagi saya. Yang pertama seperti tadi yang pertama itu di Sanata Dharma itu. Iya. Ya, itu adalah menurut saya yang event yang menurut saya yang berkesan bagi saya. Ya dimana itu adalah event pertama kali Parikesit pergi dari luar gereja, bisa dibilang. Nah, yang dimana juga kami itu mulai bertransisi dari yang model gamelan genrenya yang klasik, yang terus itu kan di Sanata Dharma itu bisa dibilang event pertama kami dengan Mas Surono. Iya. Nah, itu kan kami juga mulai belajar dengan adanya model tempo yang lebih cepat dari Mas Surono. Kami harus bisa menyesuaikan diri kita dari yang dulunya sering klasik, sekarang diajak untuk lebih tempo yang lebih cepat, yang dimana juga kita langsung tampil di Sanata Dharma juga. Itu menurut saya yang paling berkesan. Bisa dibilang itu adalah awal kita bisa sampai di sini. Nah, yang kedua ada dua sih sebenarnya, ada dua cuma yang satu tadi. Yang kedua adalah event, dan juga yang pertama tadi karena di mana itu kami para pendiri-pendiri Parikesit atau para anggota awal-awal itu masih main di sana. Iya, masih komplit-komplitnya. Masih fresh. Ya. Yang kedua adalah di Taman Mini Indonesia.
Ya itu Wah. adalah bisa dibilang itu menurut saya merupakan event parikesit yang berkesan sih. Kan parikesit sering toh apa Iya. itu namanya event di luar. Jadi kami sering nginep gitulah. Iya. Bermalam di sebuah event-event gitu kan sering kami. Nah, dan menurut saya yang paling berkesan itu di Taman Mini Indonesia. Ya walaupun anggotanya bisa dibilang Paling sedikit. iya, Paling sedikit. pas event itu paling sedikit anggotanya. Ya walaupun paling sedikit kami masih bisa gitu loh yang menurut saya yang bermakna itu. Nah, dan juga kan Taman Mini Indonesia. Iya. Siapa sih yang gak mau tampil di Taman Mini Iya. Indonesia gitu. Apalagi itu di Jakarta, di ibu kota Indonesia. Apalagi di Taman Mini itu. Besok pindah ke Kalimantan. Besok berarti di ibu kota yang baru ya Parikesit ya. Amin. Amin. Ya menurut saya itu adalah event ya, karena kan bisa dibilang saat itu kami Mbak, perwakilan Jawa Tengah ya di Taman Mini itu. Ya. Itu kan itu perkumpulannya itu tadi ada dari berbagai macam provinsi yang di Indonesia itu nanti tampil di Taman Mini. Nah, kebetulan kami Parikesit diberi kesempatan untuk mewakili Jawa Tengah. Oleh karena itu menurut saya itu adalah sebuah kehormatan atau sebuah event yang paling bermakna menurut saya di dalam Parikesit. Ada 2 tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, berarti kalau disimpulkan tuh memang kalau Mas Pun ini yang pertama itu adalah event besar pertama Parikesit. Ya. Seperti awal mulanya Parikesit gitu. Masih lembut-lembut. Masih lembut-lembut. Terus yang kedua tampil di TMI ya di ibu kota Indonesia di Jakarta. Habis ini pindah tampil lagi ya Luar Parikesit ya. negeri. Amin, di booking lagi ya. Tahun gitu ya. ini TMI ketiga. Wah. Semoga saja offline. Gitu. Amin. Oke, nah tadi kan dari sekian banyak event-event yang diikuti Parikesit. Nah, ada nggak sih event-event yang mungkin sifatnya itu perlombaan atau yang jadi Parikesit nggak cuman pentas saja, tapi ikut lomba. Itu ada nggak? Ada. Yang pertama itu ini dari Piaper Serayon Klaten. Ya. Itu mereka mengadakan festival. Terus puji Tuhan kita dapat penyaji terbaik. Penyaji terbaik. Ya, Termeriah. termeriah dari beberapa paroki. Terus ini kemarin terakhir itu Ya. waktu event bersama Rayon. Nah itu kita juga dapat penyaji terbaik ya, juara 1. Ya. Itu kita memang jarang untuk ikut lomba karena banyak job-job yang non lomba. Kolosal. Banyak job ya Bu ya. Iya. Yang di sana ada Dharma itu juga Laris maksudnya katanya. Puji Tuhan. yang di sana ada Dharma itu juga maksudnya lomba kok itu. Oh sana. ya. Ya namun sayangnya belum bisa lah. Karena waktu itu kita salah ini. Iya, Iya, salah kita jadi yang lainnya itu nggak tahu kenapa ya. Kita itu anak-anak sendiri, yang lainnya itu udah dewasa. semua. Kategorinya tuh Kategorinya salah. salah ya. Tapi kenapa kok diterima gitu loh? Kita itu waktu itu. Jadi kita itu terkecil malahan. Anak-anaknya masih kecil-kecil. Yang lainnya udah ini gitu. Beberapa kali ikut festival itu. Kita pertama kalinya. Jadi kita itu salah. Loh kita itu. Nggak apa-apa, berarti bukan karena gimana-gimana tapi salah kategori aja. Iya. Permulaan, nggak apa-apa. Jadi emang kita jarang ikut kompetisi gitu lomba, festival gitu juga. Yang terakhir kemarin itu Solo Raya itu terakhir itu penyaji terbaik. Iya. Wah, oke nih dari tadi di sini nih kita ditampilkan ada banyak sekali foto-foto Parikesit ya. Tapi ini menarik nih. Ini kalau bisa diceritain ini di mana? Ini pas event apa nih? Ini di Jimbong. Iya, di Rawon Oh di Jimbong. Jimbung. Ini Oh kan baru yang kemarin ini event ya? bersama. Iya. ini sekalian peresmian taman itu loh yang di Rawon Jimbong. Oh, Sekarang di Rawon Jimbong ada taman yang dimana kan sudah tahu kalau kayak Ilham atau Warung Apung di Jimbong kan mau dipindahkan ke taman ini. Iya. Nah, sekalian sama kami atau sama event Sarayon Solo itu, Iya. kami
Klaten kan sebagai tuan rumah kebetulan. Nah, kami sebagai tuan diminta bantuan untuk mengiringi musik atau mengiringi gamelan pada tanggal berapa ini? Lupa aku, Mbak. Ya Oktober kalau nggak salah. Enggak, Oktober belum tahun lama ya, belum. Mungkin sebulan yang lalu kayaknya. Iya, Iya. Bulan yang lalu. Desember bulan tahun Desember, lalu. Desember Iya, awal. Desember bener. Iya. Desember. Nah, ini ada nggak nih cerita menarik dari misal Mbak Sendang pas main atau Mas Purni pas main tuh ada cerita-cerita lucu apa gimana gitu? Oh, ini kayaknya kita jadi penampil yang lama mainnya. Karena kita dari awal sampai akhir itu main terus. Nggak cuma ikut lomba, tapi kita juga ngiringi tari, juga ngiringi campur sari. Wah, Jadi double tugasnya. Lama. Jadi di sana itu duduk terus. Kita ngiringi campur sari duo sindennya Klaten lho, Apri Iya, Mimin. Apri waktu itu. Mimin. wah. Iya. Pernah tampil di angkringan dan kemarin. Oh iya benar banget. Kita pernah ngiringi mereka berdua campur sari di pas event ini Pas ya. event ini. Iya. Ya. Jadi sebelum lomba itu ada campur sari itu. Juga di sini kan kebetulan pas event di Rawa Jawa Barat ini kan kita latihannya itu hampir berdekatan sama yang event TBJT. Oh iya. Ya makanya itu mungkin hal-hal yang paling paling melelahkan sih mungkin kalau bisa dibilang. Iya. Habis latihan TBJT pindah ke sini latihan ini lagi gitu. Dua event bareng prosesnya. Iya, hanya selisih berapa hari gitu ya Mbak. Nggak sampai mingguan. Latihannya singkat. Iya latihannya singkat. Oh. Latihan singkat versi Parikesit itu berapa hari atau berapa minggu itu? Pernah dulu di Batang kita cuma latihan 2 kali. Langsung 2 kali tampil. aja? Iya. Parade tari Jawa Tengah kayaknya, terus parade tarinya itu kebetulan yang ketempatan Kabupaten Batang dan kita ke sana itu kayaknya cuma latihan 2 kali ya. Iya. Cuma sedikit itu, paling sedikit itu latihannya. Wah, 2 kali cuma. Itu hamin berapa dari pelaksanaan eventnya itu? Mungkin nggak sampai sebulan kok Mbak. Mungkin mingguan itu mungkin deket banget loh itu. Kayaknya itu tuh kita habis ada event apa, terus kita dikabari mau diminta tolong ini langsung ya kita bisa langsung latihan ketemu sama penggarapnya Mas Sopo jenengin kali ya. Ya, itu Mas Ciblek juga kan? Iya, ada Mas Mas Ciblek Ciblek. juga. Nah itu juga Ciblek kita yang sok ngelawak di sini ya. nah itu kita langsung Mas Ciblek Mas Surono di Batang. kita langsung latihan langsung terus kita berangkat ke Batang gitu langsung selesai. Oke, nah ini ada lagi. Ini bisa diceritain ini pas kapan ini? Di Event apa RSPD ini? itu belum lama RSPD. itu. Ini Duta Seni Taman Mini tahun kemarin ya. Iya. Itu kita mengangkat tema Sunan Pandanaran Bayat itu Wali Songo. Nah, Ini berarti mengiringi itu mengiringi juga. drama itu, mengiringi drama. Oh, drama. Ketoprak bisa dibilang ketoprak. Kalau ini Ketoprak. Sandosa, jadi ada kolaborasi antara wayang kulit, Iya. tari, kemudian drama tradisional atau ketoprak itu. Iya. Jadi ada kolaborasi bersama seperti itu. Berarti lama juga ini ya tampilnya atau Ini 1 jam ya? 1 jam? 1 jaman. Iya satu jaman. Ini typing soalnya. Ya. Oh, Harusnya tampil di Jakarta tapi Iya. karena masih pandemi iya. kita typing di RSPD. Oke. Wah, 1 jam itu berarti termasuk singkat apa biasa aja atau lama? Kalau menurut saya durasi 1 jam itu masih terbilang singkat ya kalau menurut saya. Singkat untuk Sandosa dan Iya. drama dan lain-lain. Karena kami terbiasa itu jam segini harus siap-siap tampilnya misalnya seperti kayak TBJD kemarin. Jam 6 harus siap tampilnya jam 10 gitu. Kayak gitu karena kami biasa kayak gitu. Ya mungkin karena 1 jam itu mungkin menurut kami masih terhitung singkat lah karena kami terbiasa prepare gitulah. Jadi 6 jam, 4 jam gitu biasa kami. Ya. Oke, nah ini kita nggak kerasan ya kita udah banyak sekali dari tadi sharing banyak gitu ya. Saya juga semakin tahu nih dan pastinya teman-teman juga yang di rumah tuh jadi makin tahu Parikesit ini awalnya gimana, terus apakah orang-orangnya bagaimana, pelatihnya tuh gimana, pelatihannya gimana gitu. Nah mungkin terakhir ini harapan teman-teman Mbak Sendang, Mas Pune dan Bu Marta sendiri
harapan teman-teman untuk parikesit ke depannya itu apa sih? Terutama ini kan lagi masa pandemi. Nah, terus juga melihat banyak anak-anak muda itu sudah mulai melupakan budayanya sendiri. Dalam artian gengsi. Jadi aku lebih mau Korea-Koreaan, aku lebih mau barat-baratan. Nah, itu harapan teman-teman sendiri itu gimana? Mungkin kalau aku sendiri, aku pengennya parikesit lebih dikenal lagi. Karena kalau kita semakin dikenal, orang-orang juga tahu dan mungkin malah peminatnya makin banyak. Nah, harapanku itu sih lebih dikenal karena kita kan mungkin di Klaten udah banyak orang yang tahu. Tapi aku pengennya nggak cuma di Klaten, kayak di Jogja, di Solo itu tahu gitu loh parikesit. Nah, dan semoga karena kita dikenal banyak orang itu makin banyak yang minat, terutama untuk anak-anak remaja. Itu sih. Oke, nah untuk kalau dari Mas Purnia sendiri? Mbak Indang dulu. Oh, Bu Marta, Bu. Oh, ya. Yang tua itu harusnya belakang. Nah, ya, jadi harapan saya parikesit ini ke depan itu makin solid, makin kompak, ya. Kemudian apapun adanya kita berjalan bersama-sama, kita makin maju, makin dikenal dan selalu rendah hati. Artinya rendah hati itu jangan pernah merasa bahwa kita itu sudah pintar. Jadi kemudian ketika kita ada satu kesempatan untuk bisa tampil, udah kita ambil aja karena itu akan semakin mengasah ini. Kemudian saya berharap juga mungkin parikesit ini ada anggota-anggota yang akhir-akhir ini mungkin agak loyo itu bangkit kembali, mungkin bisa bergabung lagi dengan ada beberapa anak yang mungkin karena pekerjaan. Nah, kita bisa bergabung lagi. Kemudian mungkin harapan saya juga mungkin parikesit ini di paroki kita akan lebih untuk tahun-tahun yang akan datang ke depan mungkin akan lebih diberi kesempatan, diapresiasi di kita sendiri. Jadi kadang kita itu sibuk di luar tapi kadang di rumah sendiri itu kita jarang. Tapi karena kita memang kurang ada kesempatan. Jadi mungkin bisa nanti paroki memikirkan kita untuk lebih eksis di sini seperti itu. Oke, sudah. Lanjut Mas Pune terakhir. Oke, kalau dari saya untuk pesan untuk kepada teman-teman atau orang muda yang di luar sana yang seusia dengan saya, gini saya mau bilang, Indonesia itu terkenal bukan karena bukan karena dance, bukan karena apapun dari apanya. Indonesia itu terkenal karena budayanya, gitu. Jadi kalau bukan kita sendiri yang mengembangkan budaya kita masing-masing, siapa lagi yang akan mengembangkan budaya kita? Apakah mungkin luar negeri akan mengambil budaya kita? Itu mungkin bisa jadi saja. Karena sekarang luar negeri sudah mulai mempelajari budaya-budaya Indonesia. Apakah kita akan ketinggalan? Apakah kita akan kehilangan kebudayaan kita masing-masing? Janganlah sampai hal tersebut terjadi. Oke, sekian adalah pesan saya untuk para kaum muda. Dan pesan saya untuk parikesit, untuk teman-teman saya mungkin menonton ini nih. Gak tahu sih mau menonton atau enggak. Nonton dong, harus nonton ya teman-teman parikesit ya. Tak kon nonton kok. Harus nonton. Di like, subscribe. Pesan saya cuma satu, saya nggak pernah bermuluk-muluk supaya parikesit itu supaya lebih besar, lebih kuat, lebih hebat, lebih beraktivitas, lebih dikenal, enggak. Saya memiliki pesan satu pada teman-teman saya parikesit, tetaplah ada, gitu aja. Terima kasih. Tetaplah ada, tetaplah setia, selalu ada dan setia. Iya benar banget. Nah, oke. Berarti ini udah sedih sekali ya, ini harus selesai di sini teman-teman. Karena kita udah banyak banget berbincang. Tapi sebelum itu berarti ini parikesit kalau misal nih ada teman-teman muda lainnya atau mungkin SMP tertarik, kok kayaknya seru ya main parikesit, boleh nggak nih gabung ke parikesit? Ya silahkan, boleh sekali, malah kita berharap
nanti ada anggota-anggota baru yang mungkin bisa bergabung. Anggota-anggota baru ya. Iya. Menambah. Iya. Kalau mau join tinggal join aja, kok kami nggak gigit. Kami nggak galak-galak juga. Kalau mau kami sama-sama karena kita kan sama-sama masih belajar. Gitu aja sih. Kalau mau join tinggal join aja. Gitu. Berarti bisa ketemu langsung sama Bu Marta gitu ya? Atau mungkin Mas Ya sama Mas Mune. Ini ketuanya Oh, sekarang. ini ternyata ketuanya. Ketua Parikesit itu Mas ya. Mune. Iya. Berapa tahun ini ya? Ini Pembantu. bendaranya. Pembantu umum. Pembantu umum. Jadi kalau saya hanya ngawat-awati aja Mbak, Oh, jadi iya. mendampingi aja. Kalau dulu masih kecil masih bisa saya pegang, kan sekarang saya hanya dampingi aja. Tutwuri Handayani. Iya. Dari belakang saja gitu Iya. ya. Oke, berarti memang teman-teman muda di Paroki Wedi boleh banget nih kalau tertarik dengan musik gamelan gitu ya, gabung dengan Parikesit, bisa langsung ketemu ngobrol sama Mbak Sendang atau sama Mas Pune ya. Mas Pune ini lucu kok, nggak gigit ya. Ramah, lembut ya. Jadi jangan takut, bisa langsung menghubungi, bisa langsung ngobrol sama mereka berdua. Mereka berdua ini juga ke gereja terus ya, ke gereja terus ya. Amin. Orang mau latihan tok. Jadi bisa langsung menghubungi teman-teman Parikesit langsung. Oke, terima kasih Parikesit, terima kasih Mbak Sendang, Bu Marta. Iya, terima sama-sama, kasih. Terima kasih juga. Mas Pune atas kehadirannya di ngobrol bareng Komsos ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan teman-teman. Oke. Dadah, terima kasih teman-teman semua. Aja lali. Dadah. Madang. Jangan lupa teman-teman Parikesit ditonton, di like, di subscribe.